Warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini gue mau ngebahas penyakit yang sering terjadi atau sering timbul di Aerocold, yaitu kode 12. Jika kita cari tahu di Google atau kita baca kodenya itu sendiri, kode 12 yang diartikan itu adalah kerusakan pada CPS atau Crank Position Sensor yang mendeteksi putaran mesin dan mengirimkan sinyal ke ECU. Jika bermasalah, bisa menyebabkan motor mati mendadak atau sulit dihidupkan. Nah, faktor CPS rusak itu bisa terjadi karena adanya kebocoran oli dari seal crukas yang sudah bocor atau kita lupa ganti, yang menyebabkan timbulnya kotor atau basah karena oli. Itu juga bisa terjadi menyebabkan timbulnya kode 12 itu sendiri. Waktu di aero kuning gua itu seal crukas bocor dan spoolnya itu kotor, itu muncul kode 12. Langkah yang gua ambil awal-awalnya itu gua ganti seal crukasnya, gua bersihkan spoolnya, jalan seminggu itu aman-aman aja. Hampir mau jalan 2 minggu itu baru muncul lagi gejala kode 12 dengan catatan motor posisinya lagi bersih dan cuaca di Depok itu lagi terang, gak hujan, tapi kok di motor muncul lagi kode 12. Gue curiga kabel si spoolnya ini koslet, dan alhasil gue bongkar itu memang meleleh, ada satu kabel. Oke, di situ gue bongkar kembali, langsung gue sambungin lagi, tapi nyatanya kode 12 itu masih muncul. Nah, di sini gue curiga sama CKP-nya atau sensor yang ada pada magnetnya itu sendiri, ibarat katakan yang untuk mengirimkan sinyal ke si ECU-nya. Di situ gue ganti. Alhamdulillah setelah gue ganti si CKP-nya itu dan gue rapihin lagi kabel 3 yang meleleh satunya itu, tapi gue masih pakai soket bawaan 2 biji, yang satunya meleleh itu gue pisahin, gue keluarin. Plus gue ganti sensor CKP-nya, itu alhamdulillah normal-normal aja. Nah, sama kayak di Aerox abang gua yang biru ini yang lagi gua pakai, lagi tukar pakai. Dia ini udah hampir jalan 2 tahun apa 3 tahun dari semenjak ambil motor. Penyakitnya sama, kode 12 LCD sunburn. Tapi dia langsung di situ langsung mengganti kabelnya langsung diganti sama dia yang terpisah, lalu diganti sama CKP-nya beserta seal crukas dan membersihkan spoolnya itu sendiri. Nah, sebenarnya dari teman-teman Aerox ini banyak yang ngasih saran ke gue baca-baca di forum, entah di Google, entah di YouTube pun banyak yang menyarankan langsungin aja dari kabel spool ke ECU-nya. Tapi gue nggak mau ambil resiko. Karena apa? Karena setelah gue cari tahu itu bisa menyebabkan resiko kerusakan pada ECU-nya itu sendiri. Karena apa? Karena dari kabel spool itu dilangsungin ke ECU-nya, yang dimana yang gue takutin itu tegangan listriknya itu sangat cukup lumayan besar gitu. Jadi gue sama abang gue ini nggak mau ambil resiko, tetap menggunakan bawaan pabrik. When someday itu terjadi error lagi, itu jadi langsung bisa gue atasin sama abang gue, entah di bengkel mana ketika gue lagi touring atau gue lagi jalan di dalam kota. Mungkin dari beberapa teman-teman udah ada yang masang dari kabel spool dilangsungin ke ECU, ada yang awet dan ada yang nggak awet. Itu gue nggak tahu pemasangannya gimana yang nggak awet, dan yang awet gimana masangnya pun gue nggak tahu caranya. Jadi gue nggak mau ngambil resiko dan gue nggak menjatuhkan atau menjelekkan. Itu udah statement dan opininya masing-masing ya teman-teman. Jadi udah balik ke putusannya masing-masing, dan gue salah satu orang yang nggak mau ngambil resiko lebih karena harga ECU orinya itu cukup lumayan ekspensif. Jadi gue lebih baik ngambil amannya aja gitu. Bukannya gue menjelekan ya gitu, tapi kita ngambil sisi positifnya aja gitu, yang negatif buang. Nah, bagaimana caranya biar kode 12 langsung problem solved sekali bongkar, biar nggak bongkar-bongkar lagi kayak gue? Yang pertama kita lihat dari bagian seal crukasnya itu sendiri. Biasanya di situ terjadi kebocoran, minta ganti. Oke, kita ganti. Lalu yang kedua kita cek di daerah spool plus soketnya. Kalau misalnya ada yang meleleh, itu langsung diganti kabel, boleh dipisahin kayak gue boleh. Lu mau langsungin dari spool ke ECU juga boleh, itu tergantung opsi lu sendiri. Terus yang ketiga, hal yang paling wajib yaitu mengganti sensor CKP-nya itu sendiri. Karena apa? Karena biasanya yang sering terjadi kalau misalnya udah spool udah bersih, seal karkas udah diganti, atau
soketnya juga udah diganti atau sudah dilangsungin ke ECU tapi masih muncul, itu biasanya CKP yang minta ganti. Bahkan CKP Aerox itu kan nggak bisa ngecer kalau yang ori. Kalau gue di sini lebih nyaranin pakai NPP atau yang bungkusan Yamaha, itu worth it aja. Ini punya gue udah hampir 3 atau 4 bulan, itu aman-aman aja, nggak menjalani gejala kode 12 lagi itu sendiri. Jadi itu aja kesimpulannya, diperhatikan dari sektor soket sepul serta CKP-nya serta sama seal krokasnya itu sendiri. Untuk keputusan kalian mau dilangsungin dari sepul ke ECU-nya, itu udah keputusan kalian sendiri. Tapi kalau di sini, kalau gue pribadi, gue lebih menyarankan nggak melangsungkan si soket sepul itu sendiri ke ECU. Karena apa? Karena yang ditakutkan itu menyebabkan konsleting atau kerusakan pada ECU-nya itu sendiri. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Jika ada yang mau berkomen, bertanya di kolom komentar, dipersilakan. Di sini diskusi bebas ya. Thank you, bye bye.